Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan membahas tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Bersama saya, Bidan Ayu KM. Simak penjelasan saya sampai habis, jangan di skip. Nah, apa itu pendidikan kesehatan reproduksi? Pendidikan itu sama seperti kita menuntut ilmu di sekolah. Suatu usaha, proses yang bertujuan memperbaiki segala sesuatu. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi di sini adalah untuk memperbaiki segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja. Dan apa itu reproduksi? Reproduksi adalah re-nya itu asal kata dari kembali artinya, dan produksi itu artinya membuat atau menghasilkan keturunan. Jadi selama kita dewasa, kita bisa membuat atau menghasilkan keturunan secara berulang kembali. Dan bisa dilihat di gambar ada anak-anak dan dewasa. Di pertengahannya itu ada yang namanya remaja. Jadi masa peralihan antara anak-anak dan dewasa adalah masa remaja. Jadi masa remaja ini adalah masa yang sangat cepat ya terjadi. Mungkin para remaja tidak menyadari, merasa masa ini sangat berjalan dengan lambat sekali. Jadi Republik Indonesia dalam peraturan Menteri Kesehatan menyatakan usia 10-18 tahun adalah masa remaja, yaitu masanya transisi antara anak-anak menjadi dewasa. Nah, WHO sendiri menyatakan bahwa remaja adalah masa pematangan organ reproduksi manusia. Walau secara fisik tampak dewasa, tapi belum secara kejiwaannya. Jadi, walau remaja ini adalah masa pematangan organ reproduksi yang dinyatakan oleh WHO, tetapi kejiwaannya belum matang ya, belum tampak dewasa secara psikologinya. Maka dari itu negara kita memberi perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang tahun 2002 ya. Ini menyatakan dalam undang-undang tersebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi remaja ini dikategorikan sebagai anak juga oleh pemerintah kita karena kejiwaannya belum matang. Dan perubahan yang terjadi pada remaja yaitu yang pertama perubahan biologis, percepatan pertumbuhan dan hormonalnya. Nah, bisa dilihat di gambar yaitu puberti, puberitas, puber itu sama ya. Mungkin pernah dengar kata puber, artinya itu perubahan yang terjadi pada remaja ya. Adik-adik atau para orang tua, bisa dilihat juga di gambar adanya pertumbuhan tinggi badan, juga massa tubuh, juga timbulnya jerawat, ada pertumbuhan rambut di bagian tubuh tertentu, di wajah, di ketiak, ya, dada yang laki-laki, dan juga suaranya berubah yang laki-laki menjadi suaranya besar, dan dadanya juga berbentuk berbidang ya kalau yang laki-laki, dan yang perempuan berisi. Dan pertumbuhan penis yang laki-laki mengalami mimpi basah, dan yang perempuan mengalami menstruasi. Nah, dalam terjadinya menstruasi itu ada 4 fase, 4 tahap. Yang pertama, egg maturity, yaitu
Di sini sel ovum yang sudah matang akan melepaskan diri di sini dan ditangkap oleh tuba, fimbre, rambut-rambut yang ada di tuba. Kemudian dia sel telur tadi menunggu di saluran tuba, siap untuk terjadinya pembuahan. Kalau tidak terjadi pembuahan di sini, maka dinding rahim akan meluruh dengan sendirinya dan terjadinya pendarahan atau yang disebut dengan menstruasi. Kapan menstruasi itu datang, tidak ada yang tahu kapan waktu yang pasti. Tiap orang itu berbeda-beda. Jadi usia normalnya itu pada usia 12 atau 13 tahun, dan ada yang mengalami lebih awal, usia 8 sampai 10 tahun, ada yang mengalami lebih lambat, usia 18 tahun, dan akan berhenti pada saat usia 40 sampai 50 atau yang kita sering dengar itu menopause. Nah, ini dia siklus menstruasi. Dimulai dari tanggal 1, kita contohnya ini siklus menstruasi yang sampai tanggal 28 hari ya. Mulainya tanggal 1. Kemudian masa menstruasinya yaitu keluarnya darah ini sekitar 6 sampai 7 hari. Kemudian fase praovulasi, dan ovulasi ini adalah masa pematangan sel telur tadi. Masa subur, di mana meningkatnya hormon estrogen dan LH. Dan setelah ovulasi ada fase pasca ovulasi. Nah, 14 hari di sini juga. Sebelum menstruasi datang lagi di tanggal 1. Jadi kalau ada yang haidnya tanggal 1, kemudian dia haidnya tanggal 1 lagi, padahal di bulan itu ada 30 hari atau 31 hari, artinya dia mengalami siklus 30 atau 31 hari. Nah, di sini contoh yang ada di sini adalah fase yang 28 hari, agar mudah kita menghitung masa ovulasinya nih, 14 hari. Umumnya terjadi siklus menstruasi itu sekitar 20 sampai 40 hari. Jadi kurang dari 40 atau lebih dari 40 hari, artinya ada perubahan hormon yang ada dalam tubuhnya. Dan hanya 10-15% yang mengalami siklus seperti ini. 28 hari ya. Dan perubahan kedua yaitu psikologis, peningkatan dalam berpikir. Abstrak, yang awalnya dia suka bermain ya dalam masa anak-anak ini, berhayal, kemudian meningkat menjadi idealis. Semuanya tuh dianggapnya benar, sesuai dengan keinginannya, merasa semuanya harus sempurna. Contohnya ya, dia merasa tubuhnya itu terlalu gemuk, padahal orang lain tidak melihatnya seperti itu. Jadi dia terus berusaha untuk diet terus. Jadi inilah masa idealisnya, pertengahan antara abstrak dan mandiri. Dan meningkat lagi ini setelah idealis menjadi mandiri. Ya sudah bisa menentukan jalan hidupnya ya fase ini. Dan yang perubahan ketiga adalah sosio-emosional, pencarian jati diri, merasa ingin bebas, ada emosi yang bergejolak. Jadi kalau dia merasa ingin bebas, pasti adanya emosi yang bergejolak ya. Tiba-tiba dia nangis, tertawa, sedih, bahagia. Nah, mencari jati diri di masa ini, ingin diperhatikan. Kalau dia ingin diperhatikan, pasti ingin timbul perasaan suka yang mendalam dengan lawan jenis. Jadi, apakah mempelajari kesehatan reproduksi itu penting untuk remaja? Tentu saja ya. Yang pertama, kenapa dengan si remaja ini pentingnya untuk dipelajari kesehatan reproduksinya?
Karena remaja pada saat ini banyak sekali yang belum mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Akhirnya banyak remaja yang jadi salah langkah, sedangkan jiwa seorang remaja itu sedang mencari jati diri. Siapa sih saya? Saya ini mau jadi apa? Mereka merasa sangat lama ya menuju proses pendewasaannya, mandirinya. Jadi mereka itu ingin mendapatkan perhatian karena tidak dekat dengan agamanya, menjadi sasaran empuk virus merah jambu. Mungkin pernah dengar itu apa itu namanya? Virus merah jambu, virus cinta. Jadi dimulai dari perkenalan ya nih, tukaran nomor HP, lalu saling tanya-tanya kabar. Nah, jadi mereka tuh ingin mendapatkan perhatian dengan lawan jenis. Jadi kalau tidak terkontrol ini, maka dan tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seks edukasi yang baik, banyak sekali dampak negatifnya. Seperti ini. Pacaran, dugem, narkoba, judi online, inhalan, ini adalah bentuk kenakalan remaja ya. Dan merokok, minum-minuman keras. Kalau inhalan ini mungkin pernah lihat, yang sering kita lihat itu anak-anak jalanan, karena inhalan ini adalah sejenis narkoba yang dihirup dalam bentuk lem ataupun minyak misalnya, yang menimbulkan zat adiktif yang membuat ketergantungan, sehingga bisa kita temukan di pasaran, di masyarakat luas. Lalu akibat narkoba, mereka tidak sadar, beginilah mereka semua berujung, merdeka atau mati. Kalau tidak merdeka, sembuh dari ketergantungan. Ada yang tidak sembuh dari ketergantungan, mereka bisa jadi gila. Jadi sangat sulit ya untuk keluar dari yang namanya ketergantungan narkoba ini. Kalau sudah sulit untuk membedakan yang mana yang baik dan benar, mereka akan seperti di gambar ini. Dan akibat pergaulan bebas ini, yang tadi kenakalan remaja ya, yang ini akibat pergaulan bebas, bisa dilihat ada gambar anak bayi ya, janin, ini janin sekitar usianya 3 bulan mungkin. Kemudian yang sudah besar ini dalam plastik dibuang. Kemudian ada yang dengan tindakan medis, diambil organnya satu persatu. Nah, ini ada yang menggunakan caranya sendiri, minum minuman obat. Nah, ini adalah tindakan kriminal ya, karena ini adalah membunuh jiwa manusia, nyawa manusia. Karena menghilangkan nyawa seorang manusia, maka akan dihukum berat ini. Yang melakukan tindakan aborsi ini dan yang menjalankannya, petugas medisnya ataupun perempuan yang ingin menggugurkan kandungannya ya. Nah, ini adalah bayi-bayi yang tidak berdosa. Sangat disayangkan, jangan sampai seperti ini ya kita. Dan ini yang paling ditakutkan sekarang ini, yaitu virus HIV dan penyakit AIDS. Akibat dari orang-orang yang senang berhubungan seksual secara bebas, maka akan besar kemungkinan menderita HIV. Nah, data UNICEF tahun 2020 menyatakan ada 38 juta orang di dunia kena HIV.
dan setiap harinya ada 850 orang terinfeksi HIV dan sekitar 330 anak meninggal. Jadi setiap hari 850 terinfeksi dikalikan saja 12 bulan, 360 hari. Jadi sekitar ini ya 38 juta. Dan diperkirakan sekarang tahun 2022 terjadi peningkatan. Tidak seperti ini lagi mungkin datanya. Dan di Indonesia sendiri, pengidap HIV pada remaja di bawah 19 tahun itu terus bertambah. Sebelumnya 1.600 menjadi 2 kali lipat, menjadi 2.800. Nah, ini dia organ reproduksi dalam. Dan pada wanita ini sangat penting sekali dijaga ya organ reproduksi dalamnya ini, karena dari sinilah akan menghasilkan keturunan generasi bangsa yang sehat. Jadi jaga dulu organ reproduksinya yang di luar, seperti mengganti pembalut agar tidak basah sehingga tidak terjadinya jamur yang akan masuk ke dalam, dan jangan dulu berhubungan seksual. Penyakit yang terjadi pada alat reproduksi wanita ini juga banyak ya. Yang pertama, akibat dari hubungan seksual bebas itu tadi, terjadinya infeksi menular seksual. Dan penyakit lain yaitu CA serviks, kanker serviks, dan banyak lagi yang lainnya seperti keputihan, kista. Nah, ini seperti di gambar, yang normalnya mulut rahimnya itu seperti ini, yang normalnya tidak ada seperti bintik-bintik seperti ini ya. Ini sudah stadium 1, kemudian meningkat lagi menjadi stadium 2, ini sudah keluar darah ya. Nah, ini dia contoh yang dalam CA serviks mulut rahim yang sudah mengalami kanker. Nah, faktor pemicu terjadinya kanker serviks antara lain yaitu perempuan yang melakukan aktivitas seksual pertama kali pada usia dini, kurang dari 20 tahun. Masa remaja ya ini, sering berganti pasangan seksual, perokok aktif, perempuan yang sering melahirkan, infeksi menular seksual, dan penurunan kekebalan tubuh. Jadi ini faktor pemicu ya terjadinya kanker serviks ya, contohnya. Dan ini alat reproduksi pria, bagian dalamnya bisa dilihat ini kantong kemih, kemudian ada kelenjar prostat di sini, kemudian ada batang jaringan penis, saluran uretra, skrotum, dan testis. Nah, ini adalah penyakit infeksi menular pada pria, terjadinya sifilis dan kencing nanah, kondiloma, dan ulkus mul. Sifilis kencing nanah ini dapat terjadi pada wanita juga, karena wanitanya tadi ditularkan oleh lelaki ya ini. Atau yang perempuan, kalau dia hamil itu takut jadi kebutaan pada bayi, karena dia melahirkan secara normal, jadi dianjurkan untuk dioperasi agar virus yang ada pada ibunya ini tidak langsung kontak ke mata bayinya. Kemudian ini yang laki-laki juga ada yang namanya kanker prostat ini ya. Di prostat ini nih, ini stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Yang kalau sudah stadium 4 akan menjalar ke paru-paru dan hatinya. Nah, ini dia proses kehamilan seperti saya sebutkan sebelumnya. Dari hubungan seksual, kemudian bertemunya sel telur di sini, dan sperma saat masa subur, kemudian menuju rahim.
di sini rahimnya. Kalau sudah dia menempel di rahim, artinya terjadinya pembuahan yang berkembang menjadi zigot, embrio, dan janin. Nah, menstruasi ini artinya remaja putri sudah siap menjadi wanita dewasa yang mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wanita. Jadi, walaupun dia sudah menstruasi umur 10 tahun, jangan lakukan hubungan dulu ya. Karena proses kalian menuju dewasa itu masih panjang. Nah, ini adalah siklus kehidupan manusia. Dari embrio, janin, bayi, remaja, dewasa, dan lansia, kemudian meninggal. Nah, di saat dewasa terjadinya yang saya sebutkan tadi, reproduksi. Dari dia pasangan subur menjadi hamil, kemudian melahirkan, dan ada interval antara melahirkan dan hamil selanjutnya yang dinamakan dengan keluarga berencana. Nah, agar kesehatan reproduksinya pun ya terjaga ya. Dan masa usia ideal untuk hamil adalah lebih dari 21 tahun ke atas. Kenapa? Karena organ reproduksinya belum siap untuk hamil, sehingga selama kehamilan akan mengalami kesulitan termasuk saat melahirkan. Beresiko tinggi, susah melahirkan. Jadi, jangan dulu untuk hamil sebelum usia kalian 20 tahun. Dan resiko hamil lainnya adalah seperti dilihat di gambar, ada anak yang pendek dan yang tinggi. Nah, yang pendek ini kita katakan sekarang namanya stunting ya. Resiko lain yaitu hipertensi, keracunan dalam kehamilan, atau yang biasa kita dengar itu preeklamsi. Kemudian kontrol kehamilannya rendah karena masih muda, merasa dikucilkan. Akhirnya kehamilannya pun tidak terpantau dan terjadinya keguguran misalnya atau lahir prematur, dan akan meningkatkan risiko kanker serviks juga. Dan anemia, karena remaja di bawah 19 tahun tadi belum sangat matang untuk hamil, maka terjadinya anemia ya. Karena anemia ini adalah kekurangan sel darah merah. Dalam sel darah merah itu terdiri dari oksigen dan nutrisi yang disalurkan ke bayi, sehingga kalau terjadinya kekurangan nutrisi dan oksigen yang disalurkan ke bayi, akan terjadinya keguguran. Bisa jadi terjadinya bayi prematur dan stunting seperti gambar. Stunting ini bukan seperti anak yang cebol ya. Mungkin kita pernah mendengar ya cerita sejarah kakek nenek moyang kita yang tinggi-tinggi. Nah, kita ini kok semakin lama generasi kita kok semakin pendek. Kenapa ya? Nah, ini dia, pemerintah kita sedang menggalakkan mencegah yang namanya stunting. Stunting ini akibat dari gizinya ya, gizi yang tidak cukup selama masa kehamilan dan masa balitanya. Kemudian dari WHO yang menyatakan kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bukan hanya semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya sehat fisiknya, tetapi mental dan sosialnya secara utuh yang sehat, yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksinya. Karena remaja masa depan bangsa, remaja saat ini adalah orang tua masa depan.
Mungkin para remaja saat ini belum ingin menjadi dewasa, tetapi saat kalian sudah melewati masa remaja ini, nah, kalian pasti ingin memperoleh keturunan nantinya. Jadi keputusan yang kalian buat hari ini akan mempengaruhi kesehatan negara kita selama beberapa dekade mendatang. Nah, kesimpulannya ya. Jadi, keadaan sehat fisik, mental, dan sosial seseorang dalam mempersiapkan generasi atau keturunan dengan bertanggung jawab terhadap fungsi dan proses alat reproduksi kalian. Jadi, kalian harus bertanggung jawab terhadap fungsi dan proses alat kesehatan reproduksi kalian yang sudah matang tadi secara bertanggung jawab, agar kalian dapat mempersiapkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Dan apabila video ini bermanfaat, boleh di-share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.